Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Ya, sebelumnya Bapak mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung di Google Meet ini, ya, karena kita akan mempelajari tentang materinya itu kita lewat daring. Jadi tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Siap Pak? Iya Pak, siap. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu sebelum memulai pelajaran. Nanti Pak Guru minta dari salah satu siswa untuk memimpin doa. Ya, nanti yang namanya Pak Guru sebutkan tolong pimpin doa. Monggo Mas Dian Agung untuk memimpin doa. Ya, terima kasih. Sebelum kita mengawali kegiatan pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Agung. Sebelum ke pembelajaran, kabar kalian sehat, anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita selalu tetap sehat. Nah, sebelum kita mulai, adakah yang sudah hadir hari ini? Hadir semua Pak. Oh, hadir semua ya. Oh, Mbak Juni ada, Dian Agung, kemudian Denny, Pak Chandra, Edi, kemudian hadir Pak. Dian Purwanto, Faruk dan Depi. Ya, hadir semua ya. Oke. Pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang lompat jauh. Pernahkah kalian sudah mendengar dengan bahasa lompat jauh ini? Nah, lompat, Pak. Pernah lihat, Pak. Nah, lompat jauh itu adalah salah satu olahraga dari cabang atletik, ya. Nanti kita bahas. Nah, apa itu lompat jauh? Lompat jauh adalah gerakan melompat, mengangkat kaki ke atas, ke depan, dalam upaya membawa titik berat badan selama mungkin di udara yang dilakukan dengan cepat dan melakukan tolakan pada satu kaki untuk mencapai jarak sejauh-jauhnya. Nah, intinya untuk lompat jauh itu kita melakukan gerakan untuk menghasilkan lompatan yang sejauh-jauhnya, ya. Adapun beberapa tekniknya, nanti Pak Guru jelaskan satu persatu tekniknya. Nah, teknik lompat jauh itu sendiri ada beberapa macam. Di antaranya itu ada awalan, ada tolakan, kemudian melayang di udara dan mendarat. Nah, oke. Kita coba untuk melihat video di bawah ini. Tolong untuk diperhatikan dan diamati. Kurang besar sedikit, Pak. Dalam video ini saya akan menjelaskan sekaligus mempraktekkan bagaimana cara melakukan lompat jauh bayi jongkok. Nah, sebelum kita melakukan lompat jauh, kita perlu mengetahui 4 teknik dasar. Yang pertama, awalan. Yang kedua, tolakan. Yang ketiga, gaya di udara atau melayang. Keempat, pendaratan. Oke, teknik dasar yang pertama yaitu awalan. Pada teknik dasar awalan ini kita berdiri siap untuk melakukan lari, salah satu kaki di depan dan pandangan fokus ke lintasan. Dalam melakukan teknik dasar awalan, kita melakukan lari secepat-cepatnya tanpa mengurangi kecepatan karena dapat mengurangi daya ledak saat melakukan tolakan. Teknik dasar yang kedua yaitu tolakan. Dalam melakukan tolakan, kita menggunakan kaki terkuat sebagai tumpuan. Dan perlu kita ketahui pada saat melakukan tolakan, kaki kita tidak boleh melebihi papan tolak, karena dapat dikatakan tidak sah.
Teknik dasar yang ketiga yaitu gaya udara atau melayang. Setelah melakukan tolakan, sesegera mungkin kita menekuk kedua kaki ke arah dada seperti sedang jongkok, karena kita mempelajari lompat jauh gaya jongkok. Teknik dasar yang keempat yaitu pendaratan. Kita melakukan pendaratan kedua kaki bersamaan, yaitu diawali kedua ujung dari kaki dan melakukan pendaratan dengan cara mengemer agar terhindar dari risiko cedera. Oke ya, Ya, sudah Pak. melihat video yang barusan Pak Guru tayangkan. Tidak, Pak. Ya. Di situ tadi dalam sebuah video sudah diterangkan bahwa teknik dasar dari lompat jauh itu ada 4 tekniknya. Yang pertama itu ada awalan. Itu adalah gerakan yang penting untuk menentukan hasil dari lompatan itu sendiri. Jadi ketika melakukan awalan, kita gunakan lari secepat mungkin. Nah, karena dari awal itu berpengaruh kepada hasil. Nah, yang kedua ada tolakan. Tolakan ketika dilakukan itu menggunakan salah satu kaki yang terkuat menurut kalian. Kenapa menggunakan kaki yang terkuat? Untuk menghasilkan lompatan yang jauh. Karena dalam lompat jauh itu membutuhkan kekuatan otot kaki yang paling kuat menurut kalian untuk menghasilkan lompatan yang jauh. Karena prinsipnya lompat jauh itu melompat sejauh-jauhnya seperti yang tadi Pak Guru sebutkan. Kemudian yang ketiga itu melayang di udara. Nah, ketika melayang di udara, posisi tangan, kemudian kaki, itu diusahakan semaksimal mungkin kita bertahan di udara selama mungkin. Ya, posisi tangannya tadi seperti yang dicontohkan, kemudian kaki juga sama. Nah, ketika akan mendarat, teknik yang terakhir, pendaratan. Ketika akan mendarat, ketika saat melayang di udara, posisi kaki sudah lurus ke depan dan siap-siap untuk ditekuk. Kemudian kedua tangan juga diarahkan ke depan. Nah, ketika teknik mendarat itu ditekankan sama Pak Guru, ketika mendarat kamu itu atau kalian harus menekuk kedua kaki seperti jongkok, ya. Kenapa? Karena untuk mengantisipasi terjadinya cedera yang fatal, ya. Ketika kita lompat kemudian mendarat, posisi kaki tidak ditekuk itu sangat fatal atau membahayakan. Makanya ditekankan ketika mendarat harus ditekuk. Kemudian tangan, kenapa sih harus ke depan? Tangan ke depan itu untuk mengantisipasi kita terjatuh atau terlempar ke depan. Nah, kedua tangan itu untuk menahan badan sebetulnya. Ya. Nah, itu 4 teknik dari lompat jauh itu sendiri. Nah, manfaatnya dari lompat jauh itu ada. Ya. Apa saja sih manfaat lompat jauh? Nah, yang pertama, manfaat lompat jauh meningkatkan metabolisme tubuh. Kemudian yang kedua, ya, menjaga kesehatan tubuh. Kemudian yang ketiga, mempercepat pertumbuhan otot. Dari lompat jauh itu ada manfaatnya, ya. Jadi ketika melakukan lompat jauh kita harus ingat dengan langkah-langkahnya. Yang pertama tadi awalan, kemudian ada tolakan, kemudian juga ada melayang di udara dan mendarat, ya. Itu untuk pembelajarannya. Ketika kita melakukan, kita harus ingat 4 itu. Karena apa? Hasil lompatan itu terpengaruh dari 4 teknik dasar yang harus kita kuasai. Kita hanya bisa lompat, tapi larinya pelan, itu juga berpengaruh. Ketika melompat, ketika mendarat tidak ditekuk, itu juga sangat
ngaruh. Makanya Pak Guru selalu tekankan ketika kita melakukan praktek, perhatikan tahap-tahapannya. Ya, seperti yang tadi dicontohkan dalam video. Ya. Nah, setelah pembelajaran ini yang tadi Pak Guru sudah putar videonya, kemudian penjelasan sedikit tentang materinya, adakah dari kalian yang mau bertanya tentang materi lompat jauh ini? Saya, Pak. Ya, silakan Chandra, silakan. Iya, Pak. Tadi kan Bapak memutarkan video tentang awalan dalam lompat jauh. Bapak menyebutkan kalau awalan lompat jauh itu kita harus lari secepat-cepatnya. Lah, lari secepat-cepatnya itu yang saya tanyakan, saya harus lari cepat dari awal, dari saya mulai lari sampai papan tolak, atau dari pelan ke cepat, Pak? Nah, untuk lari itu dari pelan ke cepat. Ya, iya, Pak. Pertama posisi mungkin kita pelan dulu, pelan kemudian langsung lari cepat. Ya, nah di sini biasanya ketika berlari kita tidak memperhatikan papan tolaknya. Ya, kadang ada yang bis ataupun yang sebelum ke papan sudah melompat. Nah, itu bagaimana? Makanya kita mulai dari pelan dulu, kemudian lari cepat. Ya, lari cepat itu fungsinya tadi untuk menghasilkan lompatan sejauh-jauhnya. Ya. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, Ada lagi? Tapi nanti kalau sudah sampai mau papan tolak itu, kalau saya sering takut, Pak, nanti bablas gitu, Pak. Nah, makanya nanti terus saya ngerem. Kalau untuk mengantisipasi hal seperti itu, tadi kan kita mencoba untuk dari pelan ke cepat. Kemudian untuk mengantisipasinya nanti Pak Guru akan tunjukkan penempatan checkmark. Nah, penempatan checkmark itu adalah tanda di mana kita akan memulai tolakan. Nah, seperti itu. Iya, Pak. Berarti ada latihan-latihan khusus nanti ya, Pak? Kita. Ya, oh iya, Pak. Selanjutnya pasti Pak Guru. Ke arah situ. Ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Pak Guru. Pak Depi. Monggo. Kalau menginjak tempat tumpuan itu dis itu maksudnya gimana ya, Pak? Oh, kalau menginjak papan tolakan dis itu maksudnya ketika menolak atau menginjak papan tolak itu kaki bagian depan atau kakinya itu melewati batas papan tolak tersebut. Jadi sebisa mungkin ketika lompat itu tidak boleh melewati batas tolakan, ya. Entah itu hanya kaki bagian depan sedikit saja itu tidak boleh. Itu sudah dinyatakan dis. Makanya itulah fungsi dari checkmark, nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti Pak Guru beritahu cara-caranya bagaimana untuk penempatan checkmark itu sendiri, ya. Itu. Jadi kalau misalkan dis itu ketika menginjak lebih dari papan tolakan, itu tidak boleh. Ada lagi Mas Depi yang masih bingung? Terima kasih, Pak. Sudah jelas, Pak. Monggo yang lain. Ada lagi enggak? Tanya Pak Guru. Monggo, ini misalnya kita mau praktek di rumah nggih Pak, karena ini kan daring nggih. Cara ngukurnya jauhnya kita lompatan dari mana itu Pak? Terus supaya tahu jauhnya kita melompat itu Pak. Nah, kemarin kan sudah dijelaskan sama Pak. Wah, saya lupa ya Pak. Nah, ketika praktek nanti di rumah itu kan Pak Guru tugaskan untuk mengirim sebuah video. Nah, di dalam pembelajarannya itu atau prakteknya itu kalian hanya melakukan gerakan lompat tanpa awalan ketika melompatnya. Tetapi ketika awalan kalian hanya berlari sampai ke batas tolakannya itu. Ya. Jadi ketika praktek lompat tanpa awalan, karena yang ditakutkan ketika di rumah kalau misalkan kita praktek sesuai dengan yang ada di sekolah,
nanti kalian terjadi cedera bagaimana ya. Makanya Pak Guru sudah jelaskan ketika menggunakan atau mempraktekkan untuk tugasnya itu lompat tanpa menggunakan awalan. Yang penting kamu tahu dulu teknik dasarnya seperti itu. Oke. Gimana Mas Rian? Nggih, mudeng Pak Guru. Oke. Tanya Pak Guru, Monggo Mas Agung. kalau mau lompat jauh itu pakai kaki kanan apa kaki kiri yang untuk tolakan Pak Guru? Nah, oke, Pak Guru ulangi lagi. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya kan. Untuk tolakan kita menggunakan kaki yang terkuat. Entah itu kanan ataupun kaki kiri. Intinya salah satu kaki yang terkuat menurut kamu itu digunakan untuk melakukan tolakan. Seperti itu. Oh ya ya Pak. Makasih Pak. Sama-sama Mas Dian. Ada lagi anak-anak yang masih bingung? Tadi kan Bapak menjelaskan kalau melompat itu menggunakan satu kaki, berarti nggak boleh pakai dua kaki ya Pak? Nggak boleh, kalau lompat jauh itu tidak boleh. Ya, kalau lompat jauh tidak boleh karena menggunakan kedua kaki. Kecuali lompat katak. Nah, itu lompat katak menggunakan dua kaki secara bersamaan. Karena kita materinya lompat jauh, jadi menggunakan satu kaki yang terkuat kanan ataupun kiri. Itu. Lompat katak itu ada ya Pak? Ada. Lompat katak ada. Lupa Pak. Oke, monggo, ada lagi? Oke. Bedanya lompat sama loncat apa Pak? Gimana? Bedanya lompat sama loncat itu beda enggak Pak? Loncat sama lompat itu berbeda. Ya. Berbeda, kadang banyak yang salah persepsi lompat dan loncat itu sama. Itu salah, ya. Lompat dan loncat itu dua kata yang berbeda dalam pelaksanaannya. Ketika lompat itu lebih ke atas atau ke atas lah ya. Lompat gerakannya itu dari bawah ke atas. Ketika lompat itu awalan ke depan seperti itu. Ya, jadi jangan salah persepsi antara loncat dan lompat itu sama. Paham Mbak Tiwi? Paham Pak? Oke, masih ada lagi? Masih ada waktu tidak Pak? Kalau masih mau tanya lagi Pak? Masih, silakan satu lagi. Ya, semisal ya Pak, nanti kan kita disuruh untuk melakukan lompat jauh di rumah sama Bapak. Terus kalau saya mau mengukurnya, saya menariknya dari papan tolakan tadi atau dari tempat saya mendarat ya Pak? Nah, untuk melakukan lompatan tanpa awalan, Guru sudah bilang lompatan tanpa awalan berarti kita melompat dari papan tolakan. Seolah-olah yang kalian buat itu papan tolakan. Nah, untuk larinya itu terpisah. Lari hanya cukup sampai papan tolakan yang kalian buat. Gitu. Untuk panjangnya ya terserah ketika melihat ada halaman luas ya. Yang penting bisa digunakan untuk melakukan praktek tersebut. Paham ya? Paham Pak, terima kasih Pak Anton. Oke. Pak Guru aku mau nanya. Gimana? Kalau misalkan loncatnya ke kolam boleh nggak Pak Guru? Nggak boleh. Kalau ke kolam ya nanti beda lagi. Kalau ke kolam itu renang, bukan lompat. Lompat jauh. Ya. Kirain boleh Pak Guru. Kan nggak sakit jatuhnya. Itu beda. Karena lompat jauh bukan renang, ya. Oh iya Pak Guru, terima kasih Pak Guru. Oke. Mungkin itu yang bisa Pak Guru jelaskan untuk hari ini. Besok kita bisa lanjutkan untuk materi-materi selanjutnya. Nanti kita akan pelajari tentang cekmak dan lain sebagainya. Masih banyak sebetulnya yang harus kita sampaikan, ya, yang harus Pak Guru sampaikan
Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Tetap semangat dan salam sehat semua. Jaga kesehatan dan tetap ikuti protokol kesehatan. Oke anak-anak, terima kasih. Pertemuan kali ini kita cukup. Untuk mengakhiri, coba untuk pimpin doa dari salah satu. Tadi Mas Agung sudah. Sekarang Mas Depi untuk pimpin doa. Silakan Mas Depi. Ya Pak Guru. Teman-teman, setelah pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Depi. Pada semuanya ya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran. Selamat belajar di rumah dan ingat tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Kesehatan juga Pak. Terima kasih Pak Guru.